Bagaimana pengembangan bisnis yang efisien untuk UMKM? Hai Sobat The Consulting, kembali lagi bersama saya Alfi. Kali ini kita akan membahas terkait 5 aspek pengembangan bisnis yang efisien untuk UMKM. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe untuk mendapatkan informasi bisnis yang lainnya. Oke, Sobat The Consulting, mungkin bagi Sobat The Consulting, UMKM itu sudah tidak asing lagi ya. Jadi UMKM itu adalah usaha mikro dan menengah atau yang disebut UMKM. Nah, UMKM ini biasanya memiliki strategi-strategi atau cara dan tahapan agar usahanya bisa berkembang dan bisa berpengaruh untuk pasar. Dalam video kali ini, saya akan memberikan 5 strategi untuk pengembangan bisnis UMKM yang efisien. Yang pertama adalah peningkatan kualitas produk dan layanan. Jadi untuk Sobat The Consulting pasti tidak asing lagi dengan apa itu produk dan apa itu pelayanan. Jadi untuk usaha UMKM sebaiknya untuk teman-teman memastikan bahwa produk yang ditawarkan itu memiliki kualitas yang tinggi dan dapat bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Nah, peningkatan ini bisa dilakukan dengan inovasi, kemudian dari desainnya juga bisa lebih menarik, ataupun bahan yang digunakan, bahan baku yang digunakan ini lebih baik. Peningkatan kualitas ini juga berkaitan dengan pelanggan. Biasanya untuk pengusaha UMKM sebaiknya mendengarkan apa yang menjadi umpan balik dari pelanggan. Nah, jadi dari sesuatu yang tersebut bisa membawakan perubahan atau membawa sesuatu yang lebih baik lagi untuk usaha UMKM. Jika pengusaha UMKM bisa mendengarkan umpan balik dari pelanggan, ini akan menjadi hal yang positif karena pengusaha bisa memberikan atau menarik loyalitas dari pelanggan karena apa yang mereka sampaikan bisa berdampak atau bisa menjadi perbaikan untuk pengusaha. Lalu strategi yang kedua yaitu ekspansi pasar. Nah, di ekspansi pasar ini untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan, UMKM perlu mempertimbangkan ekspansi pasar. Jadi, apakah ekspansi pasar ini diperlukan atau apakah perlu membuka cabang baru di suatu wilayah yang memang kebutuhan terkait produk atau jasa itu sangat diperlukan. Ekspansi pasar seperti ini bisa berkaitan dengan ekspansi pasar yang bersifat geografis atau wilayah baru, ekspansi pasar berupa diversifikasi produk baru, atau penargetan segmen pasar yang berbeda dari sebelumnya. Jadi teman-teman, untuk ekspansi pasar ini juga harus diperhatikan apakah ekspansi ini efektif atau seperti apa. Karena penggunaan teknologi seperti online atau analisa data dapat membantu UMKM menilai apakah strategi ekspansi ini sudah tepat atau sebaliknya. Kemudian strategi yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan yang bijak. Nah, keuangan ini adalah salah satu faktor atau salah satu yang membuat UMKM ini bisa berkembang lebih pesat atau lebih efisien. Jadi UMKM perlu memastikan bahwa mereka memiliki kontrol yang ketat atas laporan keuangan yang mereka miliki. Hal itu nanti bisa dianalisa apakah UMKM melakukan atau terjadi pemborosan, kemudian apakah anggaran mereka sudah tepat atau seperti apa. Untuk demikian, para pengusaha UMKM ini juga diharapkan bisa mengerti tentang laporan keuangan yang basic seperti laporan laba rugi, laporan neraca, lalu terkait dengan perencanaan kas dan manajemen hutang secara baik. Selain itu, yang bisa dilakukan oleh pengusaha UMKM yaitu mempertimbangkan apakah opsi-opsi pembiayaan yang dilakukan sudah sesuai atau sebaliknya. Jadi misalkan apakah perlu mereka melakukan pinjaman hutang. Jadi untuk menilai laporan-laporan keuangan ini diharapkan bisa dijadikan patokan untuk keputusan usaha yang selanjutnya. Lalu strategi selanjutnya adalah manajemen persediaan yang efektif. Nah, persediaan yang efektif ini bisa dikatakan ketika perusahaan atau pengusaha UMKM ini memiliki persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu sedikit. Jadi mereka memiliki usaha yang memang bisa mengendalikan persediaannya atau perputaran persediaannya bisa berjalan dengan baik. Biasanya yang mereka lakukan adalah memiliki satu software atau memiliki satu manajemen persediaan yang dibantukan dengan perangkat lunak
yang mana bisa mendeteksi keluar masuknya persediaan dengan baik. Untuk manajemen persediaan ini sangat diperlukan atau dianalisis secara baik karena persediaan ini meminimalisir ketika usaha UMKM kehabisan stok atau stok yang sangat banyak sehingga perputaran persediaannya menjadi jelek. Lalu strategi yang terakhir adalah pengembangan tim yang kompeten. Jadi bisa dipertimbangkan setelah pengusaha-pengusaha ini mempertimbangkan atau mempersiapkan hal-hal yang seperti saya jelaskan sebelumnya, hal terakhir yang harus diperhatikan adalah pengembangan tim yang kompeten. Karena salah satu user atau SDM ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan atau implementasi yang telah kita rencanakan. Oke, Bapak Ibu, sekian video kali ini. Kita akan berlari ke video